Tantangan yang paling sulit untuk menjadi host buat gue adalah ketika gue udah ngerasa puas. Nah, itu harus dari diri gue sendiri gitu. Gue kebanyakan research gitu ya, kayak dari YouTube udah pasti. Gue nontonin acara-acara kayak misalnya, ya tadi kayak Golden Globe, Grammys dan lain-lain itu gue nontonin banget. Stand up comedian gue nontonin juga Indonesia dan di luar. Gue nontonin semuanya itulah untuk bahan-bahan gue, dan gue juga sering research kayak misalnya ada quote-quote yang lucu yang bisa gue terapin ketika gue lagi nge-MC juga. Sukses untuk kita ingin hidup kita membawa kita kemana itu harus dimulai dengan disiplin. 2018 itu kita mesti disiplin gitu ya. Kebiasaan itu harus ada setiap hari. Kita harus siapkan diri kita dari mulai bangun pagi jam berapa kita tentukan, pagi itu ngapain, itu semua akan membawa kita ke jalan hidup yang seperti apa gitu kan. Nasib kita nanti jadi gimana. Jadi emang kamu orangnya nggak disiplin? Kamu kan cukup disiplin kan? Ya lumayan sih. Jadi gue sih sebisa mungkin gitu ada sebuah kedisiplinan sendiri gitu. Cuman khususnya di bagian bisnis gitu, itu yang gue jujur aja agak, misalnya contoh Damalaf Indonesia gitu ya. Gue kayak mungkin orang mikir kalau misalnya kerja sama orang lain gitu ya, itu jam 9 sampai jam 5 gitu, dan lebih enak ya kalau misalnya kita punya bisnis sendiri di mana kita bisa bebas. Tapi sebenarnya punya bisnis sendiri itu jadi 24/7 gitu, 24 jam. Semuanya harus kamu hands on kerjain jam 1 pagi tiba-tiba harus beres-beresin kantor dan lain-lain gitu, lu tetap dipanggil gitu. Kemarin kita baru aja closing salah satu outlet kita, dan itu kita harus dalam satu malam kita harus nge-clear semuanya. Tapi kalau misalnya sampai enggak di-clear, kita kena denda, misalnya kayak gitu. Ya itu kan mau nggak mau harus. Dan kamu juga di situ, walaupun you are the founder atau owner atau apa, tetap juga. Yang pertama, gue suka banget bilang some will not, so what? Ada orang yang suka banget sama durian. Ada orang yang nggak suka banget sama durian. Ada orang yang suka pete, ada orang yang nggak suka banget sama pete. Ada orang yang suka sama jengkol, dia nggak suka banget sama jengkol. Ada orang yang suka sama gua, ada orang yang nggak suka sama gua. Ada orang yang suka apa yang gua ngomongin barusan, ada orang yang nggak suka sama apa yang gua ngomongin barusan. So what? That's life. Ada hitam, ada putih. Nah, gua nggak akan pernah bisa memuaskan semua orang. Pasti akan ada orang yang nggak puas sama apa yang gua ngomongin. Pasti akan ada orang yang nggak suka sama apapun yang gua lakuin. So what? That's life. Itu satu. Sebagai seorang public figure, kalau misalnya lu berusaha memuaskan semua orang supaya semua orang bisa suka sama lo, you will go crazy. Yang kedua, ini yang dibilang sama bokap gue, di hutan, misalnya ada sebuah pohonnya ini tiba-tiba menjulang paling tinggi di antara pohon-pohon lain. Pohon yang tinggi ini, dia akan yang pertama kali banget mencicipi yang namanya badai. Dia bakal yang pertama kali banget ketika ada geledek, kemungkinan besar dia yang bakal kena duluan. Pohon ini akarnya kurang kuat, pohon ini akan tumbang. Kalau misalnya pohon ini tumbang dan akarnya juga ikutan hancur, udah pohon ini akan mati. Cuman kalau misalnya pohon ini tumbang tapi akarnya itu udah kuat di bawah, biarpun seberapa hancurnya pohon ini kesambal geledek atau apapun, dia akan terus tumbuh lagi dan mungkin akan menjadi pohon yang lebih kuat lagi. Thank you guys sudah menonton video ini. Ingat untuk share ke teman-teman lain yang mungkin perlu melihat konten ini, dan tulis pendapat kalian di bawah mengenai pola pikir yang baru kalian dengarkan. Tulis juga orang sukses lain yang mungkin kalian ingin lihat kompilasi pola pikirnya seperti konten ini. See you in the next video.